Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, kita akan memulai kajian menjelang berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia serta begitu banyak nikmatnya sehingga pada sore hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju ke Masjid Muhajirin dalam rangka untuk bertolak ilmi. Salawat dan juga salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, tak lain dan tak bukan yakni Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang. Baik, beranjak acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka kajian menjelang berbuka puasa hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah acara inti tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Ilyas LC MPD. Adapun tema pada sore hari ini yakni kemuliaan akhlak Abu Bakar As-Siddiq. Baik, untuk depan kami persilakan kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Ilyas LC MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah pengajian buka bersama, menjelang buka bersama, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan kepada kita bersama, dan kita bisa mendapati bulan Ramadan pada tahun ini, dan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini lebih baik dibandingkan dengan ibadah-ibadah kita pada tahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan membahas tentang beliau, orang yang terbaik nomor 2 setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita cerita tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka banyak sekali yang bisa dibahas, bisa diceritakan. Namun secara umum, tentu ketika membahas tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini, yang paling menonjol adalah perjuangannya pada saat membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau menjadi khalifah setelah Rasulullah itu bahkan kurang dari 3 tahun. Adapun khalifah yang kedua, justru perjalanan hidupnya ketika beliau menjadi khalifah justru yang paling panjang untuk diceritakan. Kenapa? Karena khalifah yang kedua ini jadi khalifah 10 tahun. Dan di masa beliau khalifah yang kedua ini banyak sekali inovasi-inovasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan bahkan dalam bidang keagamaan atau bidang hukum. Jadi selama 10 tahun itu adalah perjuangan yang luar biasa dari khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk yang meletakkan dasar-dasar kehakiman adalah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka
di antara sejarah Khulafaur Rasyidin itu yang paling panjang untuk diceritakan itu adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada khalifah yang kedua paling panjang, yang ketiga lumayan panjang, dan kemudian yang khalifah yang keempat ini juga panjang. Hanya saja beliau Ali bin Abi Thalib jadi khalifah itu hanya sekitar 4 tahun. Khalifah Utsman bin Affan jadi khalifah 12 tahun. Nah, sementara Umar bin Khattab 10 tahun. Tapi kalau dari sisi inovasi-inovasinya itu yang paling menonjol itu adalah di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, maka sistem yang sudah ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini yang kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya dulu ketika Khalifah Umar bin Khattab menunjuk 6 orang itu menjadi calon khalifah, itu begitu terpilih 2 orang, maka Abdurrahman bin Auf orang ketiga ini mundur. Jadi setelah Abdurrahman bin Auf mundur maka tinggal 2. Maka di antara yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf adalah, siapa di antara kalian yang berjanji akan meniru Umar bin Khattab sebagai khalifah? Kenapa? Karena di masa itu seluruh sahabat Nabi itu setuju dengan politiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku khalifah. Adapun sahabat Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau jadi khalifah kurang dari 3 bulan, maka kisah perjuangannya sebagai khalifah mungkin tidak sebanyak Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Namun tentu justru pemula ini yang paling berat dan kemudian meletakkan pondasi-pondasi kepemimpinan. Beliau adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Jadi masa beliau jadi khalifah itu adalah masa yang paling berat. Kenapa? Karena orang biasanya dipimpin oleh Rasulullah. Nah, sekarang dipimpin oleh manusia biasa. Dulunya mereka dipimpin oleh Nabi. Nah, sekarang dipimpin oleh manusia biasa. Maka ada beban berat yang dipikul oleh sang khalifah ini. Dan ternyata beliau sangat sukses. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan memulai tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini dari pertama. Bahwa beliau adalah orang pertama yang masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa. Memang ada beberapa orang yang kemungkinan masuk Islam pertama. Ada beliau Khadijah radhiyallahu anha, saudagar kaya, dan Khadijah ini adalah donaturnya Islam. Jadi beliau orang terkaya di Mekah, dan kemudian ketika beliau wafat, hampir seluruh kekayaan itu habis dipakai untuk membantu dakwah Rasulullah SAW. Nah, terus kemudian yang kedua kemungkinan adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga kemungkinan adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat itu adalah Zaid bin Harisah. Nah, dari 4 orang ini kemungkinan yang pertama masuk Islam itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena beliau adalah istri Rasulullah SAW. Nah, setelah Khadijah itu siapa yang masuk Islam nomor 2? Apakah Abu Bakar atau Zaid, pembantu Nabi, atau Ali, ponakan Rasulullah? Jadi misalnya Rasulullah yang membersami Rasulullah ketika dia masih kecil itu. Nah, kira-kira dari 3 ini siapa? Tapi kemungkinan besar yang pertama masuk Islam itu adalah Khadijah radhiyallahu anha.
Kenapa? Bahkan sebelum Rasulullah jadi Nabi itu sudah banyak cerita kalau Khadijah ini akan menikah dengan seorang yang luar biasa. Dan kemudian ketika Rasulullah menerima wahyu, maka yang pertama kali dikasih tahu tentang adanya wahyu itu adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang pertama mendengar penjelasan dari Waraqah bin Nawfal bahwa yang diterima Rasulullah itu adalah wahyu, yang mendengar itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Karena Khadijah ini yang mengajak Rasulullah menemui Waraqah bin Nawfal. Bapak Ibu rahimakumullah, Anda terlihat bagaimanapun juga orang yang paling berjasa di hari-hari pertama antara Khadijah dan Abu Bakar. Kalau dari pihak laki-laki tentu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini kemudian menjadi orang pertama yang diberitahu oleh Rasulullah bahwa beliau Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul? Nah, ada sebabnya. Sebabnya adalah karena sahabat Abu Bakar ini memang sudah teman akrabnya Rasulullah sejak masa remaja. Jadi sudah saling mengenal. Masing-masing sudah merasa sangat cocok dengan akhlak masing-masing. Jadi sudah saling mengenal, saling mempercayai. Inilah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah Rasulullah menerima wahyu, yang pertama dikasih tahu dari kalangan sahabatnya itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sendiri bahwa beliau Rasulullah tidak pernah ngajak orang untuk masuk Islam kecuali orang itu mikir-mikir dulu. Kecuali sahabat Abu Bakar, begitu diajak masuk Islam langsung jawabannya iya, masuk Islam. Jarak antara Rasulullah dan sahabat Abu Bakar dari sisi usia ini terpaut sekitar 2 tahun. Jadi usia Rasulullah itu 40, berarti usianya sahabat Abu Bakar 38. Jadi dengan selisih usia yang sedikit, selisih 2 tahun ini memang membuat persahabatan mereka berdua ini menjadi cocok. Karena persahabatan kalau beda usianya terlalu jauh, nah ini pasti nanti yang satu jadi kakak, yang satu jadi adik. Tapi kalau usianya itu relatif sama, itu nanti akan lebih cocok. Terus kemudian masing-masing itu punya 2 profesi, punya profesi yang sama, yaitu sama-sama pedagang. Jadi Rasulullah setelah menikah, beliau lebih banyak fokus dagang, mendampingi Khadijah radhiyallahu anha istrinya. Ya, kalau dulu Rasulullah masih masa remaja itu angan sapi, menggembala kambing, angan kambing, menggembala kambing. Sementara sahabat Abu Bakar ini dia sebagai pedagang. Dan sahabat Abu Bakar ini memang dikenal di Quraisy Mekah sebagai orang yang akhlaknya baik, enak diajak ngomong, dan punya wawasan yang sangat luas, dan dikenal sebagai sejarawan Arab. Jadi Nasabul Arab, sejarawan Arab. Nah, orang dengan keahlian seperti sahabat Abu Bakar ini memang sangat dibutuhkan. Dia ahli sejarah, ahli nasab, ahli bisnis. Nah, terus kemudian di masa jahiliyah sebelum Islam, dia tidak pernah minum khamar, tidak suka main judi. Jadi punya kemiripan dengan Rasulullah SAW. Sementara di masa itu di kalangan Mekah, Quraisy Mekah itu yang namanya judi itu biasa, minum khamar biasa, bahkan zina itu biasa, semua maksiat itu biasa. Tokoh-tokoh Quraisy Mekah yang namanya maksiat itu biasa. Jadi molimo itu biasa. Kenapa itu? Nggak ada yang melarang.
agama Quraisy Mekah menyembah patung berhala. Apa kemudian dilarang minum khamr? Tidak. Bahkan minum khamr ini sudah menjadi candu, sudah menjadi budaya di Mekah. Siapapun orang Mekah ya dia akan minum khamr. Ya mungkin hanya sedikit orang yang tidak minum khamr tadi. Ya termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini dengan latar belakang yang luar biasa, dengan latar belakang beliau punya wawasan yang luas, pergaulan yang luas, dia sejarawan Arab, ahli bahasa Arab, dan rumahnya itu menjadi tempat nongkrong orang, terutama orang yang punya masalah. Orang punya masalah bisnis datang ke Abu Bakar, orang punya masalah keluarga datang ke Abu Bakar, orang ingin melacak nasabnya datang ke Abu Bakar, orang punya masalah sosial politik datang ke Abu Bakar, orang punya masalah pergaulan keluarga datang ke Abu Bakar. Maka sahabat Abu Bakar menjadi sahabat yang sangat dikenal sebelum beliau masuk Islam. Maka pas saja setelah sahabat Abu Bakar ini masuk Islam, nah beliau kemudian langsung dakwah. Kenapa langsung dakwah? Karena orang pintar. Begitu masuk Islam itu sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Maka sahabat Abu Bakar ini langsung datang menemui tokoh-tokoh Quraisy Mekah. Ada Abu Jahal didatangi. Tapi waktu itu Abu Jahal gelarnya belum Abu Jahal. Didatangi Abu Jahal, diajar masuk Islam. Jawabannya Abu Jahal enggak. Ketemu dengan Utsman bin Affan, yang dicari itu adalah Utsman bin Affan. Begitu ketemu dengan Utsman bin Affan langsung dikasih tahu, wahai Utsman, kamu kenal namanya Muhammad bin Abdullah? Saya kenal. Dia orangnya jujur, iya dia sangat jujur. Dia dari keluarga yang baik, iya. Nah sekarang beliau sudah mendapatkan wahyu dari Allah dan beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ayo kita ikut dia. Langsung sahabat Utsman bin Affan ini nanya dulu, apa ya? Apa ya? Tapi setelah itu sahabat Utsman masuk Islam. Terus kemudian ketemu dengan Zubair bin Awam. Jadi akhirnya dari 10 orang yang dijamin surga itu separuhnya itu adalah hasil dari dakwahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Hasil dari dakwahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Jadi luar biasa sahabat Abu Bakar ini. Hari pertama masuk Islam langsung dakwah. Sudah dapat 3, 4, 5 orang. Hari kedua masuk Islam dakwah lagi. Sudah dapat. Akhirnya apa? Hari kedua sudah ada 8 orang yang masuk Islam. Diajar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sahabat Abu Bakar juga mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Makanya sahabat Abu Bakar ini termasuk di antara sahabat Nabi yang langka dari sisi dukungan keluarga. Istrinya diajak masuk Islam, mau. Anaknya diajak masuk Islam, mau. Menantunya diajak masuk Islam, mau. Bapaknya diajak masuk Islam, tidak mau. Tapi lama-lama mau. Terus kemudian cucunya diajak masuk Islam otomatis dan mau. Jadi sahabat Abu Bakar ini anaknya, istrinya, ayahnya, cucunya, menantunya semuanya diajak masuk Islam. Dan semuanya menjadi tokoh-tokoh
Yang kita kenal ada Zubair bin Awam. Itu adalah menantunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam diajak oleh sahabat Abu Bakar. Dan Zubair bin Awam ini punya julukan Hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling setia dan paling kuat mengikuti Nabi. Itu dijuluki dengan Hawari. Nah, Zubair ini menikah dengan putrinya sahabat Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar. Nah, ada pun istrinya sahabat Abu Bakar namanya Fatimah. Namanya Fatimah. Jadi zaman dulu nama Fatimah itu banyak. Ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu istrinya namanya Fatimah binti Rasulullah. Ibunya namanya Fatimah juga. Saudaranya Ali namanya Fatimah juga. Jadi nama Fatimah itu banyak dipakai. Tapi kalau nama Abu Bakar, nah itu gelar. Nama Al-Faruq gelar. Karena dia gelar, maka tidak ada yang punya gelar itu selain beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Al-Faruq itu juga gelar. Maka yang punya gelar Al-Faruq hanya satu orang, yaitu beliau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ini setelah beliau masuk Islam? Beliau menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantu dakwah Islam, dakwah Rasulullah SAW. Maka beliau ketika menyaksikan ada budak disiksa gara-gara masuk Islam, itu didatangi dan kemudian ditawar, berapa kamu mau menjual budak ini? Kamu mau berapa? Sahabat Abu Bakar menjawab, sebutkan angka, saya bayar. Kamu sebutkan, ya udah sekian dinar. Kamu bayar gratis saja, mau kok, aku enggak butuh sama dia. Ada pun kamu mau bayar 200 dinar, ya saya untung ini. 1 dinar saya saja, saya lepas ini. Tapi tetap tadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq tetap membayar dengan harga mahal. Kenapa? Karena tadi apa yang beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan ada pahalanya. Jadi banyak sekali budak-budak yang kemudian dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar, dibeli dan kemudian dimerdekakan. Sampai-sampai ayahnya itu protes, wahai anakku Abu Bakar, kamu kenapa membeli budak-budak yang lemah-lemah itu? Budak yang miskin-miskin tidak punya duit itu kenapa kamu beli? Kenapa kamu tidak nyari budak yang masih muda, terus dia kuat? Nanti kalau dia dibebaskan, terus merdeka, nanti dia bisa kerja. Nah, nanti kamu bisa dapat bagian dari hasil kerjanya itu. Nah, ada budak yang miskin-miskin, melarat-melarat itu, kamu dapat apa? Tapi jawaban sahabat Abu Bakar adalah untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah, yang dia disiksa oleh majikannya dengan siksaan yang luar biasa begini. Namun sahabat Bilal tetap sabar sampai kemudian lewatlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian membeli budak yang bernama Bilal bin Rabah ini. Setelah dibeli langsung dimerdekakan. Bapak Ibu rahimakumullah, apa budak itu? Budak itu orang yang dia takdirnya menjadi budak yang kemudian diperjualbelikan. Jadi kayak hewan. Hasil kerjanya untuk majikannya, tabungannya untuk majikannya. Kenapa orang itu menjadi budak?
Kemungkinannya karena kabilahnya kalah perang. Maka nanti terus anak-anak kecil itu diambil terus kemudian dijual di pasar budak. Nanti budak-budak ini terus kemudian kalau dia masih kecil itu dilatih kerja. Terus nanti kalau dia sudah dewasa dia bekerja untuk majikannya. Terus apa yang didapat oleh budak ini? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ya kayak seperti sapi. Sapi dikasih makan, dikasih minum, terus dikasih tempat tinggal. Hanya saja kalau sapi kadang disembelih. Tapi kalau budak enggak. Nanti kalau dia sudah tua, itu nanti terus dibebaskan. Atau kadang terus dia dikasih duit, disuruh tinggal sendiri untuk mengurus dirinya sendiri. Atau dia dikasih pekerjaan yang ringan-ringan. Jadi semua hasil kerja dari budak ini nanti untuk majikannya. Dan budak ini harganya mahal. Nah dalam Islam budak ini kemudian dianjurkan untuk dimerdekakan. Maka kalau ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, nanti tebusannya adalah memerdekakan budak. Supaya apa? Semakin banyak budak yang merdeka. Atau kadang-kadang orang itu terlilit hutang untuk kemudian menjual dirinya sehingga hutangnya lunas, tapi dirinya kemudian menjadi budak. Nah, status sosial menjadi budak ini adalah status yang paling rendah di kalangan bangsa Arab dan dimanapun. Poin yang kedua sekarang, apa yang luar biasa dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini? Yang luar biasa adalah keberaniannya. Nanti kita akan menceritakan tentang ini. 6 saja ya. Jadi kalau terlalu banyak nanti keburu akan. Apa yang nomor 2 dari 6 nanti? Yang nomor 2 sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang paling pemberani. Apa iya? Jawabannya iya. Kenapa bukan Umar yang pemberani? Iya, sahabat Umar pemberani. Dan dia jagoan perang. Kenapa bukan Ali dan bukan Hamzah? Iya. Sahabat-sahabat itu hebat-hebat. Tapi yang memberikan persaksian bahwa asjalun nasi Abu Bakar, itu yang memberikan persaksian justru orang yang paling pemberani. Siapakah beliau? Dia adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini orang yang sangat pemberani, punya fisik yang sangat kuat. Maka diceritakan benteng Khaybar, pintunya itu diangkat oleh 10 orang. Tapi Ali bin Abi Thalib itu sendiri yang mengangkat pintu Khaybar itu. Kuat sekali dan sangat pemberani Ali bin Abi Thalib. Tapi sahabat Ali bin Abi Thalib ini ketika beliau di Kufah dengan status sebagai khalifah, setelah memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, nah terus kemudian beliau sahabat Ali bin Abi Thalib ini biasa mengisi pengajian, ceramah, naik mimbar. Beliau di Kufah banyak melihat orang yang membanding-bandingkan dirinya dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi zaman Ali bin Abi Thalib sudah muncul orang-orang yang terlalu fanatik dengan Ali bin Abi Thalib. Dan yang fanatik ini umumnya bukan orang pintar, tapi orang awam. Dari orang-orang awam yang sangat fanatik. Maka beliau sahabat Ali bin Abi Thalib ini kemudian bertanya, menurut kalian siapa sahabat yang paling pemberani? Maka tidak ada yang kemudian mau menjawab.
kemudian ditanya lagi, menurut kalian siapa sahabat Nabi yang paling pemberani? Akhirnya ada yang ngomong, ya panjenengan. Yang lain juga sama, panjenengan adalah orang yang paling pemberani. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib ini kemudian menjawab, bukan aku dan bukan siapapun. Tapi sahabat Nabi yang paling pemberani itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana bisa sahabat Abu Bakar ini menjadi orang yang paling pemberani? Sahabat Ali bin Abi Thalib cerita, saya menyaksikan sendiri. Ketika saya masih remaja, saya melihat Rasulullah SAW itu di dekat Ka'bah dihajar oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ada 1-2 sahabat Nabi yang ada di situ, tapi ternyata malah pergi. Mereka tidak berani untuk kemudian membantu Rasulullah SAW. Sampai kemudian datang sahabat Abu Bakar dari jauh, itu lari-lari dan kemudian apa? Menghadang orang-orang yang menghajar Rasulullah SAW. Maka satu persatu tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah yang memukuli Rasulullah itu kemudian satu persatu ditantang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan apa yang terjadi? Ya, secara fisik tentu kalah. Tapi yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar ini ternyata apa? Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Kenapa kalian membunuh orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku? Jadi Quraisy Mekah itu sudah mengenal nama Allah. Dan Rasulullah itu juga sama memanggil dengan sebutan Allah. Allah Tuhanku. Maka sahabat Abu Bakar ini menjelaskan kenapa kalian membunuh orang yang mengatakan Allah adalah Tuhanku. Dan apa yang terjadi? Setelah debat di situ ternyata ya sahabat Abu Bakar sendirian. Akhirnya apa? Tokoh-tokoh kafir Quraisy itu ngambil sandal. Ya zaman dulu sandal itu bawahnya itu dia terbuat dari kayu. Kalau sandal kita enak plastik ya. Tapi kalau zaman dulu begiak. Ngerti begiak. Sandal yang terbuat dari kayu, cari kayu yang ringan, yang agak empuk, tapi ya tetap aja kayu gitu. Terus kemudian nanti atasnya dikasih alat, terus nanti dipasang tali. Ya mungkin pabrik plastik belum ada di zaman itu. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy langsung ngambil sandalnya, terus dipukulkan ke kepalanya sahabat Abu Bakar. Sampai apa? Sampai sahabat Abu Bakar ini pingsan. Wajahnya itu dijelaskan dalam sejarah sampai remuk. Wajahnya dipukuli, jadi keluar darah dari wajah beliau. Sampai kemudian apa? Keluarganya itu dengar. Akhirnya apa? Mereka lari-lari ingin mengejar sahabat Abu Bakar. Terus kemudian sahabat Abu Bakar ini dibawa pulang. Sampai kemudian beberapa saat berikutnya terus siuman, sadar. Begitu sadar, yang ditemui di depannya adalah ibunya. Ibunya sahabat Abu Bakar. Ya inilah cinta seorang ibu ya. Jadi bagaimanapun juga pada saat itu usia sahabat Abu Bakar udah 40 tahun ya. Ibunya itu ya mungkin 50 tahun lebih atau 60 tahun. Tapi tadi begitu mendengar anaknya ini dipukuli orang, dia termasuk yang paling sensitif ini. Dia langsung datang menyelamatkan anaknya, terus anaknya dibawa pulang. Terus begitu siuman, ibunya senang, alhamdulillah nak, alhamdulillah. Tapi waktu itu sudah masuk Islam belum? Ibunya, kamu sudah sadar ya? Begitu sadar, bukan mengucapkan alhamdulillah atau baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, macam itu. Tapi yang pertama kali
disampaikan dan ditanyakan adalah bagaimana Rasulullah. Ibunya menjawab, saya tidak tahu bagaimana dengan Rasulullah. Saya tidak akan kenal bagaimana kondisi Rasulullah. Ibu tidak tahu tentang temanmu itu. Sahabatnya bernama Muhammad itu saya tidak tahu. Bu, sampaikan ke saudara perempuannya Umar. Dia pasti tahu tentang kondisi Rasulullah. Sekarang juga ibu ke sana. Akhirnya ibunya itu langsung keluar dari rumah, terus kemudian dari saudara perempuannya Umar bin Khattab. Terus kemudian saudara perempuannya dibawa menemui sahabat Abu Bakar. Langsung sahabat Abu Bakar nanya, bagaimana kondisi Rasulullah? Maka saudara perempuannya Abu Bakar ini menjawab, adapun sahabat Muhammad sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Maka sahabat Abu Bakar pun senang, alhamdulillah, bahwa musibah apapun, keadaan apapun yang beliau alami, tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cintanya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kelembutan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, keberanian sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini memang menjadi sangat ideal ketika keberanian dan kekuatan itu dipandu dengan ilmu dan kelembutan. Sahabat Abu Bakar ini memang dikenal lembut, enak diajak ngomong, tamunya banyak. Tapi ternyata kekuatan imannya dan keteguhan jiwanya ini tetap tidak ada yang mengalahkan. Buktinya apa? Ya salah satunya adalah ketika Rasulullah wafat, itu banyak yang sahabat Nabi itu yang kalang kabut. Mereka itu seakan-akan tidak menerima bahwa Rasulullah itu wafat. Karena besarnya cinta para sahabat Nabi terhadap Rasulullah, mereka itu seakan-akan tidak mau menerima kenyataan bahwa Rasulullah wafat. Adapun sahabat Abu Bakar As-Siddiq, meskipun cintanya kepada Rasulullah yang luar biasa, kelembutan hatinya, cintanya kepada Rasulullah yang luar biasa, itu ternyata tidak sampai kemudian mengganggu keteguhan jiwanya. Maka sahabat Abu Bakar ini ketika mendengar Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar terus kemudian masuk menemui Rasulullah yang saat itu sudah wafat al-barik, dan kemudian mencium wajah Rasulullah. Dibuka dulu penutupnya, kemudian dicium. Dan sahabat Abu Bakar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sungguh engkau tidak akan mati dua kali. Adapun kematianmu sudah datang kepadamu. Terus kemudian sahabat Abu Bakar ini keluar ke masjid. Saat itu ada sahabat Umar bin Khattab yang pidato sendirian sambil mengancam siapapun yang mengatakan Muhammad Rasulullah wafat, akan aku bunuh dia. Sungguh Muhammad Rasulullah tidak wafat, dia hanya sedang bersemedi, dia hanya sedang pingsan sebentar karena jiwanya sedang menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak orang duduk semedi atau berbaring gitu, memejamkan mata. Tapi zaman dulu tidak ada istilah semedi. Kira-kira yang mirip seperti itu. Adapun sahabat Abu Bakar beda. Sahabat Abu Bakar kemudian dengan tenang masuk ke masjid, dan kemudian sahabat Umar disuruh duduk. Sahabat Umar tetap aja pidato ngomong. Sampai kemudian sahabat Abu Bakar mulai pidato. Akhirnya perhatian orang-orang di masjid itu lama-lama tertuju ke sahabat Abu Bakar. Dan kemudian sahabat Abu Bakar menyampaikan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad,
maka yakinlah Muhammad telah wafat. Faman kana ya'budullah, adapun siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sungguh Allah tidak wafat. Terus kemudian sahabat Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul, sungguh Muhammad adalah utusan Allah. Afa imma ta'budilan qalabtum ala aqabikum, apakah kalau Muhammad itu terbunuh atau wafat, kemudian kalian akan berpaling meninggalkan Islam dan kembali kepada ke zaman jahiliyah, menjadi kufur lagi? Saat itu para sahabat Nabi kemudian mulai rendah. Mereka kembali memahami kenyataan yang ada bahwa Rasulullah wafat. Tapi yang luar biasa tadi, keteguhan jiwanya sahabat Abu Bakar yang luar biasa. Orang kalau punya jiwa yang teguh, biasanya adalah orang yang punya keberanian yang luar biasa. Maka pas sekali ketika sahabat Ali bin Abi Thalib ini mengatakan sahabat Nabi yang paling pemberani adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu rahimahumullah, tidak cukup sampai di situ. Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau pidato kemudian bertanya lagi, mana yang paling hebat? Mukminu ali Fir'aun atau Abu Bakar? Mana yang paling hebat? Yang paling pemberani? Orang beriman dari kalangan keluarganya Fir'aun atau sahabat Abu Bakar? Maka seluruh hadirin tidak ada yang berani menjawab. Disitulah kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa satu jamnya sahabat Abu Bakar lebih hebat daripada mukminu ali Fir'aun. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan mukminu ali Fir'aun itu sendiri. Fir'aun itu orang yang ngaku jadi Tuhan. Dia menolak dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Ternyata apa? Ada satu orang dari keluarga besar Fir'aun. Dia menyatakan beriman kepada Allah dan menyatakan Nabi Musa adalah utusan Allah. Hanya saja pernyataannya ini disimpan di dalam hati. Tidak berani untuk menyatakan secara terbuka. Makanya orang yang beriman ini dari kalangan Fir'aun ini, dia mendebat Fir'aun, tapi seakan-akan dengan bahasa temannya Fir'aun atau saudaranya Fir'aun. Tidak ngaku bahwa dia itu sudah beriman. Nah, ternyata itu adalah orang yang hebat. Sampai dijelaskan mukminun bin ali Fir'aun. Meskipun dia menyebutkan imannya, tapi beriman di masa itu adalah sebuah keberanian yang luar biasa. Karena yang dihadapi itu adalah Fir'aun. Ibaratnya kalau masa Fir'aun itu beriman, mati. Oke. Karena beriman, mati. Nah bedanya kalau mukmin ali Fir'aun ini yang ilmu iman, keluarganya Fir'aun, keluarga besarnya Fir'aun yang beriman ini, dia menyembunyikan imannya, meskipun juga berani mendebat Fir'aun dan berani membantu Nabi Musa dengan cara rahasia, dengan bahasa-bahasa yang sama. Adapun sahabat Abu Bakar ini, dia membantu Rasulullah dengan cara terbuka, terang-terangan. Dan bahkan beliau sahabat Abu Bakar ini harus berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy Mekah. Tetap beliau berani. Bapak Ibu, kalau seandainya kita pada posisi sahabat Abu Bakar, kira-kira bagaimana? Termasuk yang diem atau termasuk yang menyembunyikan imannya, atau jangan-jangan termasuk yang mundur?
jauh-jauh termasuk apa yang berat ini ya. Umpamanya ada satu kelompok kerja, mungkin jadi pegawai apa gitu nih. Terus nanti ada separuh yang korupsi, terus yang 10, yang 5 korupsi, yang 4 diem. Nah, panjenengan ikut yang diem apa ikut yang korupsi? Kalau ikut yang korupsi otomatis ikut dosa. Kalau ikut yang diem otomatis rela dengan adanya dosa itu, sama jadinya. Atau memilih diem supaya aman. Kenyataannya saya dapat cerita, ya. Itu diem saja itu termasuk keberanian luar biasa. Kenapa? Karena kalau dia menolak itu nanti malah dikriminalkan oleh teman-temannya sendiri, difitnah oleh temannya sendiri. Nah, kalau dia tetap baik, nah dia akan difitnah oleh teman-temannya sendiri. Wah, kalau itu berat, Bapak Ibu, seberat-beratnya paling cuma kehilangan pekerjaan. Seberat-beratnya paling cuma kehilangan pekerjaan. Nah, sementara sahabat Abu Bakar ini bukan hanya bisnisnya yang terancam, nyawanya terancam, keluarganya terancam, semuanya terancam. Tapi dia tetap berani untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apapun risikonya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jasa besar berikutnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini saya ceritakan satu persatu ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru sedikit-sedikit ya. Kalau tidak bisa meniru keberaniannya ya meniru dakwahnya. Ngajak teman ikut ngaji lumayan ya. Kan ngajak teman ikut ngaji itu kalau mau ya alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai membela dengan jiwa raga, membela kebenaran, nah itu mungkin yang betul nyali yang kuat nih. Saya sendiri membayangkan juga kayaknya seandainya saya pada posisi sahabat Abu Bakar, kira-kira berani apa enggak ya? Nah, yang ketiga, jasa besar dari sahabat Abu Bakar yang bisa ditiru, dan ini menunjukkan akhlak beliau, iman beliau. Karena iman dan akhlak ini beriringan. Semakin kuat imannya, semakin baik akhlaknya. Jasa besar beliau adalah membiayai dan menemani hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, setelah Rasulullah menerima wahyu izin untuk hijrah, maka sahabat-sahabat Nabi secara sembunyi-sembunyi hijrah. Sahabat Abu Bakar izin, ya Rasulullah, saya mau hijrah. Rasulullah kemudian menjawab, ala rislika ya Umar, kamu tenang dulu wahai Abu Bakar. Besok lagi sahabat Abu Bakar minta izin, ya Rasulullah, bolehkah saya hijrah? Rasulullah menjawab, ala rislika ya Abu Bakar, kamu tenang dulu wahai Abu Bakar. Sampai kemudian Rasulullah mendapatkan izin dari Allah untuk hijrah. Maka pertama kali yang dikabari itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siang-siang pas orang lagi tidur, sahabat Abu Bakar terus kemudian jalan menemui Rasulullah, jalan menemui sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar kaget, ya Rasulullah, tidak sepertinya panjenengan datang di waktu terik matahari seperti ini. Orang lagi tidur, panjenengan malah keluar. Wahai Abu Bakar, keluargamu ada? Ada ya Rasulullah. Suruh mereka keluar dulu, ada rahasia yang ingin saya sampaikan.
Sahabat Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, mereka adalah keluarga panjenengan juga. Artinya apa? Keluargaku itu orang-orang yang sudah masuk Islam dan mereka akan amanah menjaga rahasia ini. Jadi tidak usah khawatir dengan keluarga. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, wahai Abu Bakar, saya sudah dapat izin untuk hijrah. Sahabat Abu Bakar kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah saya boleh menemani? Iya, hanya kamu yang boleh menemani. Apa yang terjadi? Sahabat Abu Bakar menangis. Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar, itu kemudian bercerita, saya tidak pernah melihat orang bahagia sampai menangis kecuali ayahku Abu Bakar menangis bahagia karena diizinkan oleh Rasulullah untuk menemani Rasulullah itu. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang bahagia kok tertawa, itu bahagia. Tapi kalau ada orang bahagia kok menangis, itu tandanya sangat-sangat bahagia. Kalau ada orang sedih menangis, itu tanda sedih. Tapi kalau ada orang sedih tertawa, itu tandanya dia sangat-sangat sedih sampai kemudian sudah kehilangan rasa. Wis mati rasa sampai kehilangan rasa. Sehingga apa? Kesedihannya itu membuat dia tertawa. Itu artinya kesedihannya itu sudah sangat-sangat luar biasa. Maka tadi orang kalau bahagia tertawa berarti tertawa bahagia biasa. Tapi kalau bahagia terus menangis berarti tanda dia sangat-sangat bahagia. Bapak Ibu mungkin pernah melihat orang saking bahagianya tertawa barangkali. Itu biasanya seorang ibu kalau mungkin anaknya hilang kemudian terus nanti anaknya ketemu, itu kan biasa nangis. Nangisnya bukan karena sedih tapi karena bahagia anaknya datang lagi. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini? Beliau kemudian diperintah oleh Rasulullah untuk menyiapkan bekal, kendaraan, dan semua prosesnya. Maka Rasulullah ketika hijrah ini memilih teman yang paling amanah. Dia adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah juga menyiapkan ada Ali bin Abi Thalib, tugasnya tidur di kamarnya Rasulullah. Rasulullah kemudian menyiapkan Asma binti Abu Bakar untuk mengirim makanan ke Masur. Rasulullah kemudian menyiapkan Amir bin Fuhairah untuk menghapus jejak Rasulullah dan menghapus jejak Asma yang mengantar makanan. Terus kemudian Rasulullah menyiapkan Abdullah bin Ubaid. Tugasnya adalah mengantarkan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah melalui jalan yang sangat rahasia, yang mungkin tidak pernah dilewati orang. Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya sahabat Abu Bakar ini adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu saat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling panjenengan cintai? Ya Aisyah, istriku. Ya Rasulullah, dari laki-laki. Ya kalau dari laki-laki ya bapaknya Abu Bakar. Terus ya Umar. Terus ya Utsman. Akhirnya apa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini berhenti, tidak lagi mau bertanya. Padahal sahabat Sa'ad ini merasa sangat dicintai oleh Rasulullah. Ternyata begitu nanya, ternyata tidak masuk urutan nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4. Akhirnya apa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berhenti bertanya, khawatir
Kalau ternyata masuk hitungan saja udah ada. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kehebatan sahabat Abu Bakar yang bisa ditiru itu adalah tekadnya yang luar biasa. Saya singkat, ada cerita Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, siapa yang ahli jihad akan dipanggil masuk surga melalui pintu jihad. Siapa yang ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa akan dipanggil masuk surga melalui pintu-pintu itu semuanya. Sahabat Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, ada enggak orang yang dipanggil oleh semua pintu? Maka Rasulullah kemudian balik bertanya, wahai Abu Bakar, sungguh aku tidak menyangka ada orang yang bertanya seperti kamu. Artinya apa? Dipanggil pintu rayyan karena dia sering puasa, itu sudah untung. Dipanggil oleh pintu jihad karena ahli jihad, itu sudah sangat untung. Dipanggil oleh pintu sedekah karena ahli sedekah, itu sudah sangat untung. Ternyata apa? Sahabat Abu Bakar maunya lebih dari itu, tapi dia maunya adalah jadi rebutan semua pintu. Sehingga apa? Beliau bebas untuk memilih. Bebas untuk memilih. Maka Rasulullah kemudian menjawab, wahai Abu Bakar, ada orang yang seperti itu. Dan salah satunya adalah kamu, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau begitu luar biasa? Karena ada tekad yang luar biasa. Tekad yang hebat ini bisa menciptakan kesempatan. Tapi ketika ada kesempatan, tekadnya tidak ada, niatnya tidak ada, kesempatan hilang. Tapi kalau ada tekad, ada niat yang kuat, tekad niat kuat ini bisa menciptakan kesempatan. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tambah sedikit, ada satu kisah yang menjelaskan tentang tekadnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Selesai sholat subuh, zikir dan mungkin yang lain-lain, terus kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini ikut sholat jamaah? Semuanya pada heran, ya Rasulullah. Ya tentu kita semuanya ikut sholat jamaah. Rasulullah nanya lagi, siapa yang hari ini niat puasa sunnah? Yang angkat tangan separuh. Banyak yang puasa sunnah. Rasulullah tanya lagi, siapa yang hari ini sudah sedekah? Tidak ada satu yang angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Tidak ada yang angkat tangan. Tapi anehnya, ada satu orang yang selalu angkat tangan. Ditanya siapa yang sudah sedekah? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah mengiringi jenazah? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Ada waktu itu baru selesai sholat subuh dan belum ada yang keluar. Semuanya masih di dalam masjid. Maka di waktu yang lain ada beberapa sahabat yang nanya ke Abu Bakar As-Siddiq ini, wahai Abu Bakar, kalau sholat jamaah, kalau puasa itu biasa. Banyak kita yang puasa sunnah. Tapi subuh belum kemana-mana, kamu kok sudah sedekah, sudah menjenguk orang sakit, sudah mengiringi jenazah. Ceritanya bagaimana? Ternyata kekuatan tekad ini yang menciptakan kesempatan. Maka sahabat Abu Bakar cerita, saya pas subuh bareng dengan anak saya Abdul Rahman. Nah ternyata apa, dia bawa kue. Anak kecil berangkat ke masjid bawa kue. Begitu di jalan ketemu ada orang miskin pengemis kelihatannya lapar. Akhirnya apa? Kuenya dipotong jadi dua, separuh dikasihkan pengemis itu. Begitu jalan sebentar ada orang ngangkat jenazah. Akhirnya apa, sahabat Abu Bakar ikut mengiringi jenazah itu sebentar. Begitu mendekati masjid mendengar kabar kalau ada sahabatnya yang sakit.
Caranya apa? Mampir dulu ke rumah itu, nanyakan kabarnya, gimana kondisinya, masih sakit atau ya mudah-mudahan lekas sehat. Terus baru masuk ke masjid. Inilah yang saya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa meniru sebagian dari keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, akhlak beliau yang lembut, mulia, tapi ternyata apa? Punya keteguhan jiwa dan punya tekad yang luar biasa untuk menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan benar-benar yang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan Ustaz atas paparan materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga kita bisa memetik buah hikmah dari perjalanan Abu Bakar As-Siddiq. Baik jemaah sekalian, karena waktu maghrib sudah tiba, silakan bagi yang sudah tersedia takjil dan juga bakso bisa silakan dinikmati sekalian. Dan kami himbau kepada jemaah sekalian selesai menikmati hidangan bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan bekas makanan dimohon masing-masing untuk diletakkan di tempat pembuangan sampah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah